Perkenalkan, aku Rizky Bagus Ramadan dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan bahas apa sih komunikasi dan advokasi kebijakan itu? Apa sih komunikasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Adapun unsur komunikasi, pengiriman pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Terdapat beberapa media dalam berkomunikasi. Yang pertama, suara, tulisan, gambar, video. Apa itu public speaking? Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan khalayak umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Melibatkan mengorganisir pikiran, memilih kata-kata yang tepat, menggunakan bahasa tubuh yang meyakinkan, menyesuaikan gaya berbicara sesuai dengan audiens yang dituju. Adapun manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, meningkatkan value diri. Ketiga, membuat individu jadi lebih stand out. Keempat, menjadi komunikator yang baik. Yang kelima, membangun koneksi lebih luas. Pun bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi pada diri sendiri saat seseorang menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca indera. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih untuk memberi informasi serta memecahkan suatu masalah. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi antara individu di dalam sebuah organisasi secara formal maupun non-formal yang diikat oleh sebuah sistem. Yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak luas. Selanjutnya, ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan yang terjadi pada pelaku komunikasi meliputi sikap, emosi, prasangka, bias, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang dilakukan dengan perbedaan kebudayaan dan latar belakang. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan kultural atau budaya, seperti contohnya kita berkomunikasi dengan orang yang beda negara. Yang ketiga, hambatan fisik. Dapat dipengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik mencakup jarak antar individu, panggilan telepon, dan radio. Seperti contohnya, saat kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah, mungkin orang tersebut tidak mempunyai telepon seluler untuk berkomunikasi. Atau saat menggunakan radio, kita terganggu dan terkendala oleh sinyal. Poin selanjutnya, hambatan lingkungan. Gangguan komunikasi dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang, fisik, atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Seperti contoh, kita berkomunikasi dengan seseorang, namun seseorang tersebut tergesa-gesa atas keperluannya pribadi. Tentunya pesan yang kita sampaikan tidak dapat diterima olehnya. Pada bab 2, kita akan membahas apa sih advokasi itu. Advokasi bisa didefinisikan seperti aksi-aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif. Definisi yang kedua, suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, atau program dari segala tipe institusi. Definisi ketiga, proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan pemecahan masalah. Adapun tujuan advokasi. Yang pertama, membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah. Poin yang kedua,
Mengubah kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Poin yang ketiga, melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Adapun beberapa strategi dalam advokasi. Yang pertama, koalisi. Koalisi merupakan kegiatan sebuah atau sekelompok aliansi gabungan, masing-masing memiliki kepentingan pribadi dan bersifat sementara. Yang kedua, kampanye. Kampanye merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan suatu tujuan tertentu ke khalayak umum. Yang ketiga, aksi massa. Aksi massa merupakan suatu pergerakan, perbuatan, dan perjuangan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, lobby. Lobby merupakan kegiatan melakukan pertemuan pribadi dengan pembuat keputusan dan atau para stafnya. Yang terakhir, penelitian. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematik dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.